Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat pagi. Presbiter Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor mengucapkan selamat bergabung dan selamat beribadah pada hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kiranya Tuhan Yesus, Kepala Gereja, berkenan akan ibadah dan bakti diri kita pada pagi hari ini. Pelayan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Dr. Nyonya Yesi Anggraini Hutapea, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul. 40 hari setelah bangkit, Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada para murid-Nya. Ia hadir saat mereka sedih dan dalam ketakutan. Saat mereka putus asa menempuh perjalanan, saat mereka bekerja tanpa hasil dan dalam segala persoalan hidup. Ia hadir untuk merubah sedih menjadi sukacita, merubah putus asa menjadi pengharapan, merubah kegagalan menjadi berhasil, merubah segala hal dan membuatnya menjadi indah. Di dalam semua kehadiran dan penampakannya, Tuhan Yesus ingin meyakinkan para murid dan juga kita bahwa Ia adalah Tuhan yang bangkit dan hidup. Ia akan menyertai, menolong, dan memberi damai sejahtera bagi kita yang percaya kepada-Nya. Syukur kepada Tuhan Yesus yang selalu menyertai, menolong, dan memberi damai sejahtera bagi kita. Pada hari ini, hari ke-40 sesudah Paskah, kita semua datang untuk bersujud sembah, merayakan hari kenaikan Kristus ke surga untuk menerima kembali tahta kemuliaan-Nya sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Raja
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dari Mazmur 47 ayat 6 hingga 9 yang menyatakan, Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya, Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Terimalah salam. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Dan menyertaimu juga. Jemaat, marilah mengaku semua kesalahan dan dosa kita. Ya Tuhan Yesus, kami mengaku segala kesalahan dan dosa. Kami tahu bahwa Engkau adalah Raja atas semesta. Tetapi kami lalai menyerahkan diri kepadamu dan enggan hidup kami diperintah oleh-Mu. Kami selalu berpikir dan bertindak menurut keinginan hati. Kami mau agar Tuhan memulihkan keadaan kami sesuai waktu yang kami tentukan. Padahal waktu Tuhan selalu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kepadamu kami memohon. Kasihani kami, Tuhan, dan ampuni umat-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami mengaku bersalah dan berdosa. Kami merancang banyak hal bagi hidup dengan akal pikiran kami. Kami mengandalkan kekuatan
untuk mewujudkan semua rencana kami. Kami gagal untuk memahami bahwa Engkau telah menentukan masa dan waktu untuk melakukan apa yang telah Tuhan rencanakan bagi hidup kami menurut kuasa-Mu. Kepadamu kami memohon. Kasihani kami Tuhan, dan ampuni umat-Mu. Ya Yesus, Tuhan dan Raja, kami mengaku bersalah dan berdosa. Kami tidak siap menjadi saksi-Mu. Engkau telah berjanji untuk memberi Roh Kudus agar kami mampu melayani keluar batas-batas gereja jemaat kami. Tetapi kami lalai dan mengabaikannya. Kami melayani hanya di lingkungan gereja jemaat kami. Padahal ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan kehadiran kami untuk memberi damai sejahtera-Mu. Kami terlalu berpikir dan melihat ke langit, dan sangat kurang melihat ke bumi. Kepadamu kami memohon. Kasihani kami Tuhan, dan ampuni umat-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita pengampunan seperti tertulis dalam Yesaya 63 ayat 8 hingga 9 yang menyatakan, bukankah Ia berfirman, sungguh merekalah umat-Ku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka Ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat terkasih, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat 37b yang menyatakan, jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa akulah Raja. Untuk itulah aku lahir
dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat terkasih, di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga bersama dengan keluarga, mari kita mempersiapkan hati untuk memohon kuasa Roh Kudus membimbing kita dalam pemberitaan firman. Mari berdoa. Bersama dengan semua orang percaya, dengan pengakuan iman kami sungguh meyakini bahwa Engkau adalah Yesus Raja kami, yang hari ini di mana Engkau berasal dari sorga, Engkau pun kembali ke surga. Engkau duduk, Engkau bertakhta, dan dimanapun setiap orang beriman, juga semua akan duduk bersama-sama dengan Engkau ya Allah di dalam kerajaan sorga. Inilah sukacita kami, inilah keyakinan iman kami, inilah syukur kami ketika bersama dengan keluarga kami mengingat rayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami percaya Engkau adalah Allah yang kami sembah, Raja di atas segala raja, yang akan menuntun hidup kami di dunia ini, yang tidak akan meninggalkan kami sendiri. Kami mohon ya Allah kami, Raja kami, berbicaralah kepada kami, bersabdalah kepada kami, dan dengan kerendahan hati dan dengan ketaatan, kami mau tunduk mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Lukas 24 ayatnya yang 53 sampai dengan ayat yang ke-50 sampai dengan ayatnya yang ke-53 yang menyatakan kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya teringat dengan sebuah lagu. Lagu itu dinyanyikan ketika seorang pelayan mengajak anak-anaknya untuk menyanyi di hari kenaikan Tuhan Yesus.
Si pelayan menggunakan mahkota ini. Sambil mengenakan mahkota ini, lalu kemudian juga mengenakan mahkota ini kepada anak-anak, dan kemudian si kakak layan bernyanyi di sorga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya. Ya, tanpa sengaja tertekan. Dari awal lagi. Oke. Bentar. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang duduk bersama-sama dengan keluarga dalam ibadah di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saya teringat ada sebuah lagu yang dinyanyikan oleh seorang kakak layan yang mengajak anak-anak IMPA untuk menyanyi sebuah lagu yang merupakan nyanyian rohani, dan kemudian si kakak layan menggunakan sebuah mahkota. Dengan menggunakan mahkota ini, lalu kemudian juga dia membagikan mahkota-mahkota kecil kepada anak-anak, dan kemudian dia mulai mengajak anak-anak menyanyi. Lagunya mungkin Bapak Ibu Saudara ingat, lagunya seperti ini. Di sorga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah lagu yang merupakan bagian dari keyakinan kita, kebenaran bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Mahkota adalah lambang yang kita lihat dalam stola yang dikenakan oleh para presbiter dan juga dalam kain mimbar, bahwa ini merupakan lambang bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menjadi Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak hanya sekedar mahkota, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau kemudian ada nyanyian yang mengatakan, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Karena apa? Ketika kita mengenakan mahkota ini, kemudian kita percaya bahwa ketika kita nanti Tuhan panggil pulang, kita tinggal di rumah Tuhan, yaitu di sorga, kita semua sampai garis akhir pertandingan kehidupan ini, kita semua kemudian dikenakan mahkota kehidupan. Kita telah menyelesaikan perlombaan, pertandingan iman, dan kemudian pada akhirnya ketika Tuhan mengangkat kita pun juga memanggil kita, maka kemudian kita percaya di sorga, di tempat di mana Yesus hari ini kita ingat rayakan naik ke sorga, kita bersama-sama akan mengenakan mahkota kehidupan ini. Lalu kemudian kita akan terus bernyanyi dan bernyanyi. Dan nyanyian apa? Kita akan bernyanyi bahwa aku anak raja, engkau anak raja, dan kita semua adalah anak raja. Apa penerapan yang akan kita lakukan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus ketika kita mengatakan bahwa aku adalah anak raja, engkau adalah anak raja, kita semua adalah anak raja? Bukan kesombongan, bukan kebanggaan, tetapi ingat bahwa di tengah-tengah mahkota itu ada apa Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus? Dalam stola itu kita lihat ada salib. Salib yang kita pikul, salib yang harus kita alami, kita juga merasakan bahwa penderitaan itu kita rasakan di hari-hari di mana ketika kita sebagai orang yang sedang mempertahankan iman, berlomba-lomba untuk menyatakan diri sebagai pengikut Yesus. Ingat bahwa kita harus memikul salib, tidak hanya sekedar mahkota. Kalau hanya sekedar mahkota,
saya akan melihat bahwa kita akan lebih cenderung menjadi orang-orang yang sombong. Kita menganggap kita adalah anak-anak raja. Tetapi kalau diimbangi dengan salib, kita tahu siapa posisi kita. Kita bukan hanya anak raja, tetapi harus ada salib, penderitaan yang memang harus kita pikul. Dalam pemberitaan firman yang tadi baru saja kita baca dan kita dengar, kita sama-sama melihat bahwa Yesus ketika naik ke sorga, berada di mana posisinya? Kita lihat di luar kota, dekat Betania. Jadi dekat Betania, bukan di Betania, tapi mau dekat Betania. Lalu apa yang dilihat oleh murid-murid ketika Yesus membawa mereka keluar kota dekat Betania? Di situ murid-murid melihat bahwa Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Lalu kemudian kita baca di ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, lalu ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ketika ia memberkati sambil terangkat ke sorga, lalu apa yang dilakukan oleh para murid? Mereka sujud menyembah kepadanya. Tidak terus sujud menyembah, tapi ada tindakan berikut. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sedih? Tidak, mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Setelah mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita, lalu kemudian mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus memberkati mereka. Ada tangan yang terangkat dan memberkati mereka. Apakah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus ingat ketika Yesus selama bersama dengan para murid, dengan tangan Yesus, apa yang Yesus lakukan? Dengan tangan yang Yesus miliki, ia memberkati 5 roti dan 2 ikan. Sehingga makanan yang sedikit ini, lalu kemudian bisa memberi makan, bisa membuat orang sekitar 5.000 orang mengalami kenyang. 5.000 orang itu hanya jumlah laki-laki saja. Anak-anak dan perempuan yang hadir itu tidak dihitung. Kita lihat bahwa 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, tangannya memberkati dan mendapatkan berkat, dan dialami berkat itu juga oleh lebih daripada 5.000 orang. Dengan tangan ini pula, yaitu dengan tangan Yesus, ia kemudian mengambil tanah, lalu kemudian mengaduk-adukkannya, dan kemudian dia menyembuhkan orang buta. Dengan tangannya pula, ia mengangkat orang yang lumpuh jadi berjalan. Dengan tangan ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang kemudian berlubang paku, tapi dia kemudian memperlihatkan, dia memberkati para muridnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berkat ini yang kita lihat ketika Yesus terangkat ke sorga, apakah hanya untuk para murid yang dibawa keluar sampai dekat Betania? Ya, jawabannya iya. Untuk para murid, dan para murid adalah kita lihat sebagai perwakilan dari para utusan yang kemudian bersukacita, lalu kemudian mengabarkan Injil, lalu kemudian hadirlah orang-orang percaya, lalu kemudian hadirlah gereja-gereja. Aku gereja, kau pun gereja. Oleh karena kemudian kita lihat di awalnya Tuhan memberkati para murid, dan para murid dengan sukacita, dan para murid kemudian memuliakan Allah, dan para murid kemudian menyebarkan Injil dengan luar biasa. Mereka mendapatkan berkat dari Tuhan yang adalah Raja di atas raja. Untuk apa? Untuk menerima salib, menyebarkan sukacita dalam penderitaan mereka, percaya Tuhan menyertai mereka sampai akhir zaman. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi marilah kita meyakini bahwa berkat itu yang Tuhan berikan kepada murid diteruskan kepada umat yang percaya. Tapi ingat bahwa berkat itu di dalamnya bukan hanya untuk orang-orang Kristen saja, itu ada berkat umum dan berkat khusus. Kalau di dalam GPIB meyakini ada pernyataan umum dan ada pernyataan khusus.
Pernyataan umum adalah Allah hadir melalui ciptaan, Allah hadir melalui matahari, Allah hadir melalui memberikan hujan, Allah hadir kepada semua orang, semua makhluk, memberikan berkat umumnya itu dengan nafas kehidupan, Allah memberikan makanan, Allah memberikan minuman. Itu berkat umum kepada semua orang. Berkat umum yang juga dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus, oleh kita semuanya, oleh orang-orang yang juga tidak percaya pada Yesus, itu adalah berkat. Kekayaan, mereka mendapatkan makanan, mereka mendapatkan minuman, mereka mendapatkan pendidikan, mereka dihadirkan oleh orang-orang yang punya bermoral, mereka punya orang-orang yang diutus untuk bisa mendidik mereka dalam kebenaran. Tetapi ada berkat khusus yang diberikan kepada murid ketika Yesus terangkat ke sorga, yaitu apa? Sebuah kebenaran. Berkat itu adalah berkat khusus. Berkat khusus bahwa keselamatan hanya ada di dalam diri Yesus Kristus. Berkat khusus itu diberikan kepada orang yang percaya bahwa Yesus adalah Raja. Berkat itu dengan pasti memberikan jaminan bahwa kita yang hidup saat ini ketika Tuhan panggil pulang, kita semuanya tinggal di rumah Bapa di sorga. Itu adalah berkat khusus. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara terkasih, di tengah-tengah kita mengalami wabah penyakit akibat COVID-19 ini, kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang menyertai kita. Berkat-Nya menyertai kita, tangannya tetap terangkat untuk melindungi kita, tangannya juga menjaga dan berkati kita. Dan itu pun juga diberikan secara umum kepada semua orang yang juga tidak percaya pada Yesus, kepada kita semuanya. Tetapi di tengah-tengah kita menghadapi penyakit ini, kita mengimani dan kita meyakini dengan berkat khususnya, kita percaya bahwa kita punya Raja di atas segala raja yang akan melindungi kita. Kita punya Raja di atas segala raja, yaitu yang akan memberikan kita kekuatan iman, yang akan memberikan kita ketahanan, yang akan membuat kita sukacita, yang akan kita mampu melewati badai ini yang pasti akan berlalu. Saya mendengar dari beberapa teman yang selesai menghadapi sakit akibat virus corona ini. Setelah mereka diisolasi, dan saya membaca dan juga merenungkan dan mendengarkan kesaksian-kesaksian mereka. Kesaksian yang saya lihat ada persamaannya adalah mereka mengatakan gini, imun tubuh mereka mengalami peningkatan ketika mereka terus bersuka cita, ketika mereka memasukkan pikiran-pikiran yang positif, ketika mereka tetap punya hati yang tenang, ketika mereka tetap punya hati yang bersyukur pada Tuhan, imunitas kekebalan tubuh mereka meningkat. Virus ini lalu kemudian sedikit demi sedikit akhirnya kemudian mereka sembuh. Itulah sebagian besar dari pernyataan, kesaksian dari beberapa teman yang mengalami kesembuhan akibat virus corona ini. Mereka bersuka cita terus, mereka tetap fokus kepada Tuhan, mereka memuji nama Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan? Ketika tangan Yesus terangkat dan memberkati, harus ada sukacita, harus ada keyakinan bahwa memang Yesus adalah Tuhan yang adalah Raja, yang memberikan mereka kekuatan, yang memampukan mereka melawan semuanya itu, membuat mereka tetap punya kekebalan dalam tubuh mereka, bisa melawan berbagai penyakit. Pernyataan itu dialami ketika mereka mengalami sakit akibat virus ini. Mereka tahu mereka punya Yesus, mereka punya Raja di atas segala raja. Mereka punya Allah yang mereka sembah, yang akan bersama-sama dengan salib ini. Mereka akan memikul segala pergumulan hidup mereka. Tapi mereka tahu Yesus yang mati, Yesus telah bangkit, Yesus itulah yang telah naik ke sorga, dan Yesus itulah yang memberikan sukacita. Kita lihat Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh para murid. Kembali kita lihat ayat 52. Ketika mereka melihat Yesus naik ke sorga, mereka menyembah Yesus, mereka bersukacita. Sukacita membuat kita mengalami kesembuhan. Sembuh dari sakit, sembuh dari berbagai macam luka, sembuh dari kepahitan hidup. Karena kita menanamkan sukacita bahwa kita tidak sendirian, bahwa Yesus bersama dengan kita. Dan kemudian tetaplah di tengah ketakutan ini, tetaplah di tengah berbagai macam pergumulan dan tantangan, yakin bahwa kita dengan memuliakan nama Tuhan, maka segala sesuatu akan Tuhan bantu kita untuk kuat menghadapi berbagai macam tantangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus,
Aku adalah anak raja, dan engkau adalah anak raja. Mari kita bersuka cita. Mari kita percaya bahwa badai ini pasti akan berlalu, bahwa raja kita bertahta di atas segala badai, dan kita percaya dengan kekuatan iman, bahwa dengan doa, dengan sehati, dengan kekuatan iman, kita pun akan bersama-sama bergandengan tangan, menyatakan kepada mereka yang mengalami pergumulan akibat dampak ekonomi karena COVID-19 ini, kita mengatakan kita punya raja yang sama, kita punya Allah yang sama, kita punya raja di atas segala raja yang juga akan kita membuat saling tolong-menolong sebagai anak-anak raja. Tuhan memberkati. Hari kenaikan Tuhan Yesus membuat kita semakin hari semakin memberi kesaksian bahwa kita adalah anak-anak raja yang memiliki kepedulian satu dengan yang lain, yang membuat kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus bersama dengan keluarga dan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut dan sikap sempurna. Hendaklah masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus bersama dengan keluarga, mari kita sehati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kasih setiamu ya Allah kami, Raja kami yang hidup, Raja yang terus bertahta dalam dunia ini dan Raja yang bertahta dalam hati kami. Kami percaya bahwa di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Engkau memberikan berkat kepada semua orang yang hidup, yang menjadi berkat umum bagi kami semua. Dengan nafas kehidupan, dengan matahari, dengan bulan, dengan hujan, dengan semua yang kami dapatkan, seluruh makhluk di dunia ini mendapatkan berkat secara umum. Terima kasih ya Allah untuk anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada semua makhluk ciptaan-Mu. Siapapun kami Tuhan, telah menerima berkat-Mu yang Engkau telah berikan kepada kami semua yang telah Engkau hadirkan dalam dunia ini. Dan saat ini ketika kami sebagai orang-orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, kami meyakini bahwa Engkau pun memberikan berkat kepada kami secara khusus. Keselamatan, kebenaran, bahwa Engkau adalah Allah kami
yang kembali ke sorga dan menyediakan tempat bagi kami semua, sehingga ketika Tuhan panggil pulang, Engkau memberikan juga tempat bagi kami dengan mahkota kehidupan yang telah Engkau siapkan bagi umat-Mu yang percaya ini. Kami bersyukur ya Allah, kami mendapatkan berita yang telah diteruskan oleh para murid yang dengan sukacita, yang dengan semangat bernyala-nyala, mereka meneruskan kabar Injil bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Engkau adalah Tuhan yang memerintah dalam hidup kami, di mana kami akan takut akan Engkau selama-lamanya. Ajar kami ya Allah kami, ketika kami takut akan Engkau sebagai Raja kami, buatlah kami selalu menjauhkan diri dari segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Raja kami yang hidup. Sehingga kami pun menjadi anak-anak Raja, menjadi orang-orang yang senantiasa memiliki kerendahan hati dan takut akan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Bersama dengan keluarga masing-masing, kami berdoa, biarlah di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, setiap keluarga mendapatkan sukacita, setiap keluarga memiliki komitmen untuk duduk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, dalam ibadah-ibadah keluarga, sehingga ketika mereka sedang berada dalam pergumulan, dalam sakit, dalam berbagai macam himpitan, bahkan di tengah-tengah banyak duka yang mereka alami, kami percaya bahwa mereka pun senantiasa mendapatkan berkat Tuhan, yaitu sukacita untuk bisa melewati berbagai macam pergumulan ini. Kami mengaminkan ya Allah, Engkau adalah Allah dan Raja kami pun yang juga akan menolong para pemimpin negara kami menyelesaikan segala sesuatu yang sedang terjadi di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Engkau menolong juga dan memberkati para TNI Polri di tengah pengabdian mereka, agar mereka tetap berjaga-jaga, mereka tetap menjadi abdi negara ini yang senantiasa takut akan Tuhan, dan juga ditolong keluarga mereka. Kami percaya juga Engkau adalah Raja kami yang akan memberikan berkat kepada para dokter, kepada perawat, tim medis, semua sukarelawan yang membantu setiap mereka sedang mengalami sakit. Kami percaya ya Allah bahwa Engkau adalah Raja kami yang akan tetap memberikan berkat-Mu kepada mereka, siapapun umat, siapapun saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit, diisolasi, di rumah sakit maupun di rumah secara mandiri. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang juga memberikan berkat kepada mereka, kekuatan, ketenangan, keyakinan bahwa mereka pun pada akhirnya akan mengalami kesembuhan. Dan biarlah sukacita itu dapat kami bagi ya Allah kepada semua orang, sehingga di tengah-tengah duka cita, di tengah-tengah berbagai macam ketakutan dan pergumulan hidup yang dialami, kami adalah anak-anak Raja yang Tuhan utus untuk berbagi sukacita kepada sesama kami yang juga mengalami kekurangan. Berkati orang-orang tua kami, janda dan duda, Tuhan tolong kasihi, Tuhan tolong berkati, Tuhan tolong juga topang hidup mereka. Berkati bersama dengan setiap anak-anak kekasih kami yang bersyukur untuk kelulusan dan juga untuk kenaikan kelas. Kami percaya Tuhan, syukur mereka merupakan berkat yang membuat mereka semakin hari semakin semangat dalam mencapai cita-cita. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap para pemuda yang masih mencari pekerjaan. Tuhan berikan jalan, Tuhan buka jalan. Engkau melihat kesungguhan mereka yang berharap, agar anak-anak pemuda kami pun mereka juga mendapatkan pekerjaan. Tuhan memberkati setiap ibu, setiap perempuan di tengah-tengah keluarga yang bergumul dalam keluarga, yang mengalami penderitaan, yang mengalami kesakitan, yang mengalami berbagai macam kepahitan hidup dan luka dalam hubungan mereka bersama dengan keluarga. Tuhan tolong sembuhkan, Tuhan tolong pulihkan, Tuhan tolong kembalikan sukacita hari di tengah keluarga dan dalam hidup pribadi mereka. Berkati gereja-gereja-Mu ya Tuhan, yang telah Engkau hadirkan, yang telah mendapatkan berkat secara khusus dengan mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Sehingga berkat ini akan memberikan dan terpancar kepada semua orang untuk juga mendapatkan sukacita bahwa Engkau adalah Allah Tuhan kami yang juga mereka akan memperoleh keselamatan. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bahwa diaken penatua yang hari ini pun bertugas melayani Engkau, diberkati hidup mereka, diberkati dalam pekerjaan, diberkati dalam segala harapan, dijauhkan dari segala sesuatu yang tidak baik, tapi Tuhan melindungi. Engkau memberkati
organis, dan juga pemandu lagu. Kasih setia Tuhan, perlindungan, dan berkat Tuhan pun menyertai. Bahkan kami percaya tim multimedia, kami yakin Tuhan Engkau juga akan hadir terus dalam hidup mereka, memberkati setiap hal yang dilakukan oleh keluarga, memberkati masa depan, dan memberkati semua yang mereka sedang gumuli. Tuhan Yesus, inilah doa kami, inilah persembahan waktu, persembahan tubuh kami. Kami melayani Tuhan, kami menyembah Engkau, dan berkatilah juga setiap jemaat kami yang sedang sakit dalam pemulihan. Berkati mereka yang berulang tahun, berkati setiap keluarga. Tuhan Yesus hadir terhadap pergumulan janda duda dan anak-anak kekasih kami yatim piatu. Terima kasih ya Allah kami, terima kasih Raja kami yang hidup. Kami percaya kemanapun kami melangkah, Engkau adalah Allah yang menjadi Raja kami, yang akan menuntun langkah kami dan menyertai setiap langkah kami. Terpujilah Allah kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Marilah kita memberikan persembahan syukur atas penyertaan Allah bagi kita. Dengan mengingat kata Alkitab dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala hal dan segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tuhan memberkati persembahan saudara. Persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, mulia
Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur yang kita sampaikan secara silih ganti. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersujud menyembah-Mu, karena Engkau naik ke surga untuk menjadi Raja yang berkuasa. Berilah kuasa dan kemuliaan-Mu, agar kami selalu menyembah-Mu sebagai Raja dan Tuhan kami, serta bersaksi tentang nama-Mu dengan seluruh hidup kami. Terima dan kuduskan persembahan kami, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat. Ibu bapa dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Warta Jemaat adalah bagian dari amanat pengutusan. Warta Jemaat secara lengkap dapat diunduh di website GPIB Bukit Sentul, www.gpibbukitsentul.org, sebagai informasi dan panduan kegiatan seluruh warga jemaat. Berikut beberapa warta yang menjadi perhatian khusus. Webinar, apakah kesehatan tidur tingkatkan imunitas tubuh? Jemaat dan simpatisan GPIB Bukit Sentul. Di tengah kondisi pandemi COVID-19, daya tahan tubuh atau imunitas menjadi kunci utama kesehatan kita. Yang kita dapat melalui pola hidup sehat, antara lain dengan cukup beristirahat, rutin berolahraga, makan buah dan sayuran, serta menghindari stres, rokok, dan alkohol. Apakah tidur kita sudah cukup berkualitas? Apakah tidur nyenyak itu sudah berkualitas? Atau justru kita sulit tidur? Kami mengajak Bapak Ibu saudara-saudari untuk mengikuti webinar kesehatan, apakah kesehatan tidur tingkatkan imunitas tubuh, pada hari Sabtu 23 Mei 2020 pada pukul 10.30 sampai dengan pukul 12 dengan narasumber Dr. Andreas Prasaja, RPSGT, melalui Zoom https:// webinar GPIB BS atau meeting ID 810 9882 1066. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Informasi kegiatan pelayanan dan pelaporan keuangan dapat dibaca secara lengkap di dalam Warta Jemaat. Jika terdapat informasi yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan atau ditanyakan kepada pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul, Bogor. Jemaat, selamat berkarya di minggu yang baru, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, manusia yang hidupnya dituntun oleh Sang Raja, hidupnya tidak akan tersesat. Biarkanlah Kristus Sang Raja tinggal dalam hidupmu, dan biarkanlah Dia yang bertahta dalam hatimu. Biarkan Kristus Sang Raja membawa hidupmu kembali mengalami damai dan ketenangan. Badai dalam hidupmu akan ditenangkan. Jangan takut menyatakan kebenaran, jangan takut direndahkan, jangan takut dilecehkan. Engkau yang berkata jujur dan berlaku adil akan diberkati Tuhan. Pergi dan kerjakanlah dengan sukacita keselamatan yang Tuhan berikan. Tunaikan tugas dengan setia dalam pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Dalam setiap ucapanmu, berkata
Jemaat terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.